Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang administrasi sistem jaringan. Sebelum memulainya, akan lebih baik jika kalian mengetahui tentang biodata pribadi saya. Jaringan komputer saat ini telah tersebar luas di seluruh dunia. Penerapan jaringan komputer ini bagi perusahaan, sekolah, maupun rumah tangga dapat memberikan banyak keuntungan, yakni mempermudah melakukan pertukaran file, menjaga data yang bersifat rahasia, mempercepat arus informasi, menghemat biaya, dan masih banyak lagi. Teknologi yang semakin berkembang ini menyebabkan perangkat yang berada dalam jaringan yang sama kini dapat terhubung dengan perangkat di jaringan yang berbeda. Jaringan komputer yang telah diterapkan perlu dilakukan administrasi sistem jaringan. Dalam arti luas, administrasi merupakan suatu hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pelayanan, atau bantuan. Sedangkan administrasi sistem jaringan adalah kegiatan mengelola dan menjaga seluruh sumber daya pada sistem jaringan agar kinerja jaringan lebih efektif dan efisien. Manfaat dari administrasi sistem jaringan. 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Dengan dilakukannya administrasi jaringan, semua perangkat lunak, database, dan layanan teknologi lainnya dapat terorganisir dengan baik, sehingga dapat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. 2. Menambah efisiensi kerja. Administrasi sistem jaringan membuat pengguna layanan hanya perlu berfokus pada pekerjaannya, sehingga tidak perlu memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan layanan jaringan atau teknologi. 3. Menghemat biaya. Administrasi sistem jaringan dapat menghemat biaya karena dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi dibandingkan dengan tanpa menggunakan administrasi sistem jaringan, resiko yang ditanggung menjadi lebih besar dan akan menimbulkan kerugian yang nilainya lebih dari biaya melakukan administrasi sistem jaringan. Administrator. Dalam administrasi sistem jaringan, diperlukan seorang administrator jaringan atau network administrator, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak pada jaringan komputer, mencakup konfigurasi, penggunaan, pemeliharaan, dan pemantauan peralatan jaringan yang aktif. Administrator jaringan harus memiliki ketelitian dan kesabaran yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang baik. Komputer yang terhubung ke jaringan lokal atau luar harus diatur dengan tepat, baik dari sisi akses data, pembagian kegunaan dan penggunaan, keamanan dan kenyamanan data untuk diakses, dan masih banyak lagi yang harus ditata rapi oleh seorang administrator jaringan. Tugas seorang administrator: menginstal dan mengkonfigurasi server. Server yang biasa digunakan adalah sistem operasi Linux. Setelah melakukan instalasi, administrator jaringan melakukan konfigurasi umum seperti alamat IP dan koneksi jaringan. Menginstal dan mengkonfigurasi application server. Tugas administrator jaringan adalah menentukan aplikasi apa saja yang diperlukan di jaringan. Application server merupakan aplikasi pada sistem komputer yang berfungsi untuk melayani permintaan akses dari komputer pengguna atau klien. Contoh application server adalah FTP server, web server, DHCP server, DNS server, database server, dan sebagainya. Mengkonfigurasi keamanan sistem. Keamanan sistem jaringan merupakan hal yang krusial untuk melindungi jaringan dan data-data penting. Komputer dan jaringan harus terproteksi dengan baik dari kemungkinan ancaman yang terjadi dari pihak lain atau ancaman dari program jahat seperti virus ataupun malware. Menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Administrator jaringan dapat merekomendasikan penggunaan berbagai tool untuk mengontrol keamanan jaringan. Namun, tidak diharuskan untuk mengontrol secara langsung melalui server karena memiliki risiko tinggi terhadap keamanan. Menguasai komponen hardware yang digunakan pada jaringan. Administrator jaringan juga harus mengetahui bagaimana kondisi komponen hardware yang digunakan dan spesifikasinya
karena software dan hardware saling bergantung satu sama lain. Membuat dan mengelola user. Pengelolaan user diperlukan untuk membatasi pengguna yang dapat masuk ke jaringan sehingga dapat mendukung keamanan data dan jaringan. Backup dan restore file. Manfaat backup dan restore file adalah untuk menghindari terjadinya kehilangan data yang disebabkan oleh berbagai kemungkinan permasalahan yang timbul dalam jaringan. Administrator jaringan harus menentukan jadwal untuk melakukan backup, karena tidak diketahuinya kapan serangan akan datang dan kapan server akan mengalami crash. Selain itu, apabila akan melakukan software update, alangkah baiknya dilakukan backup data terlebih dahulu agar data yang ada terjaga dengan baik dan tidak hilang. Melakukan troubleshooting. Troubleshooting dilakukan apabila ditemukan kendala yang bersifat membahayakan jaringan. Apabila terdapat kerusakan sistem, maka harus langsung ditanggapi dengan cepat. Tanggung jawab administrator. Memastikan perangkat keras komputer dan jaringan infrastruktur untuk organisasi dapat bertahan, biasanya mencakup pengadaan hardware baru. Memantau kinerja jaringan, memeriksa keamanan jaringan, menginstal software baru pada server, mempertahankan standar untuk instalasi server dan aplikasi, memastikan bahwa lisensi berbayar telah up to date bagi perangkat lunak yang membutuhkannya. Sekian video penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.